Halo semuanya, perkenalkan saya Fakriza Aufa Abdullah dari kelas 12-6. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi bab 3 pada pelajaran bahasa Indonesia. Hal yang akan dipelajari adalah ide pokok dan ide pendukung dalam teks, menyampaikan hipotesis, berdiskusi, menulis teks diskusi, mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. A. Ide pokok dan ide pendukung. 1. Ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama dalam paragraf yang dijelaskan oleh ide pendukung. Letaknya bisa di awal, deduktif, tengah, ineratif, akhir, induktif, atau awal dan akhir, campuran. Kadang ide pokok juga tersirat. Pada paragraf induktif biasanya ditandai kata kunci seperti jadi. Oleh karena itu sebagai kesimpulan, ide pokok umumnya memakai kata adalah, dengan demikian sebagai intinya. 2. Ide pendukung. Ide pendukung adalah gagasan yang memperjelas ide pokok agar makna paragraf lebih mudah dipahami. Bentuknya bisa berupa data, penjelasan, contoh, kronologi, atau sebab akibat. Biasanya ditandai kata misalnya, contohnya, artinya, akibatnya, selain itu, dampaknya, dan sebagainya. 3. Ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung juga terdapat dalam teks panjang seperti buku. Penulis menentukan ide pokok terlebih dahulu, lalu mengembangkannya menjadi kalimat, paragraf, subbab, hingga bab agar bacaan lebih jelas. Ide pokok buku bisa berupa informasi, ilmu, hiburan, atau pendidikan, dan dapat dikenali melalui bagian-bagian buku. 4. Ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya, seperti buku, novel, film, drama, lagu, maupun karya sastra lainnya. Dalam resensi, ide pokok dan ide pendukung buku dapat dituliskan dengan penilaian mencakup isi dan unsur kebahasaan. B. Menyampaikan hipotesis. 1. Pengertian dan ciri. Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui penelitian. Ciri-cirinya menyatakan hubungan antar variabel, berbentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara jelas, singkat, padat, dan dapat diuji kebenarannya. 2. Menggunakan kata khusus. Saat mengajukan hipotesis, kamu dapat menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas. C. Berdiskusi. 1. Jenis diskusi: kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan panel. Syarat diskusi: ada masalah yang dibahas, moderator, peserta, aturan, serta kesimpulan bersama. 2. Tahapan diskusi: menentukan peran, pembicara, moderator, notulis, peserta. Pembicara menyampaikan masalah, peserta membahas dengan bahasa baik, logis, fokus, dan tidak memaksakan kehendak. Moderator memberi kesempatan tanggapan, pertanyaan, saran, sanggahan. Notulis mencatat jalannya diskusi dan hasilnya dituangkan dalam notula laporan. 3. Memberikan tanggapan dan pertanyaan. Efektif disampaikan secara objektif, logis, sopan, tidak emosional, dan menggunakan bahasa resmi. Menulis teks diskusi. 1. Ciri teks diskusi: struktur, isu permasalahan, argumen mendukung, argumen menentang, analisis refleksi, saran, simpulan, rekomendasi, bersifat informatif argumentatif. Ciri kebahasaan: menggunakan konjungsi perlawanan, tetapi, namun, akan tetapi, sedangkan. Mengandung kata modalitas, harus, akan, ingin, mungkin. Memakai kata kerja aksi, menyebabkan, mengakibatkan. 2. Konjungsi intrakalimat, kata penghubung antar klausa, klausa induk dan anak, biasanya di tengah kalimat. Konjungsi antar kalimat, kata penghubung antar kalimat, biasanya di awal kalimat.
E. Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. 1. Mengelaborasi pikiran dan perasaan berarti menggunakan keduanya secara tekun dan cermat untuk memahami masalah dan mengambil keputusan. Caranya, mencari informasi, memilah informasi yang akurat, menyusun solusi dari informasi tersebut, menyampaikan hasil solusi. Sekian dari saya yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.